Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lubis. Aku Nanat. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang polimer. Nah, polimer ini apa sih, Kang Lubis? Definisi polimer. Polimer adalah makromolekul besar yang terbentuk dari penggulangan unit-unit kecil yang disebut monomer. Proses pembentukannya disebut polumerisasi yang bisa melalui reaksi adisi tanpa pelepasan sampingan atau kondensasi dengan pelepasan udara atau senyawa lain. Polimer memiliki berat molekul tinggi dan sifat yang bervariasi tergantung jenisnya. Sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti plastik, kain, dan bahan bangunan. Polimer diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan sumber, ada polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam berasal dari alam seperti selulosa dalam kayu, protein dalam daging, dan pati. Kemudian polimer sintesis dibuat oleh manusia seperti polietilena dan polivinil klorida atau PVC. Yang kedua, berdasarkan struktur. Ada homopolimer, terbentuk dari satu jenis monomer, contohnya seperti polistirena. Kemudian ada copolimer, terbentuk dari dua jenis atau lebih monomer, contohnya nilon 6, dari heksametilendiamin dan asam adipat. Ketiga yaitu berdasarkan sifat mekanik. Ada termoplastik, termoset, dan elastomer. Termoplastik melunak saat dipanaskan dan diuleni saat pembongkaran, dapat didaur ulang seperti PVC. Termoset tidak memanas saat dipanaskan, keras dan tahan panas, contohnya adalah bakelit. Elastomer fleksibel dan elastis, contohnya karet sintetis seperti neoprena. Ada juga jenis dan contoh polimer yaitu polimer adisi. Polimer adisi terbentuk dari monomer alkena melalui reaksi adisi tanpa pelepasan sampingan. Contohnya polietilena dari atena dan polipropilena dari propena. Polimer kondensasi terbentuk dari monomer dengan gugus fungsi reaktif, melepaskan udara atau senyawa lain. Contohnya polyester dari asam dikarboksilat dan diol, nilon dari dinamia dan asam dikarboksilat. Selain polimer adisi dan kondensasi, ada juga polimer alam atau selulosa, polimer glukosa, protein, polimer asam amino, dan DNA polimer nukleotida. Dalam polimer juga memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat fisik, kekuatan, elastisitas, dan titik leleh tergantung pada rantai molekul. Linear, pemisahan, atau silang. Polimer linear lebih fleksibel, sementara silang lebih keras. Contoh kimia: tahan terhadap pelarut tertentu tetapi dapat terdegradasi oleh panas, cahaya UV, atau enzim. Polimer sintesis sering tidak dapat terurai secara hayati, menyebabkan masalah lingkungan. Kegunaannya seperti plastik untuk kemasan, serat untuk tekstil, elastomer untuk ban kendaraan, dan biomaterial untuk medis. Adapun kesimpulan dari materi mengenai polimer ini adalah polimer adalah makromolekul besar yang terbentuk dari
pengcampuran monomer melalui polimerisasi, adisi, atau kondensasi dengan aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari seperti plastik, kain, dan bahan bangunan. Mereka diklasifikasikan berdasarkan bahan, alami dan sintetis, struktur, homopolimer dan kopolimer, dan sifat mekanik, termoplastik, termoset, elastomer. Polimer adisi seperti polietilena terbentuk tanpa pelepasan sampingan, sedangkan polimer kondensasi seperti nilon melepaskan udara. Sifat fisika dan kimia polimer tergantung pada struktur rantai dengan tantangan seperti ketidakbiodegradabilitas, polimer sintesis yang memerlukan inovasi daur ulang secara keseluruhan. Polimer merupakan fondasi kimia organik modern, mendukung industri dan teknologi, namun memerlukan pengelolaan lingkungan yang bijaksana untuk berlanjutan. Hanya itu yang dapat kami berdua sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.